Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 4 kelas manajemen 19E ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen dan pengembangannya. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Naning Juliati, NIM 1239, Tanti Wijayanti, NIM 1279, Sundari Bayu Indahmah, NIM 1233, Nufa Amaniar Azmi, NIM 1234, Ica Sobari, NIM 1221. Sebelumnya, di sini kami akan mencoba mengembangkan sistem pada kantor pos Indonesia. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen bukan merupakan hal baru. Yang baru adalah komputerisasinya. Sebelum ada komputer, teknik sistem informasi manajemen telah ada untuk memberi manajer informasi yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Jadi, sistem informasi manajemen adalah sebuah informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan, menurut Jules D. Aron. Tapi secara umum, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen. Untuk mengatasi masalah bisnis seperti biaya, merancang strategi bisnis, atau permasalahan layanan. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Nufa Amaniar Azmi dengan NIM 1234. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Murti Sumarni 1997. Secara umumnya, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Pengertian pelayanan. Pelayanan adalah menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain seperti tamu atau pembeli. Tetapi menurut Kotler, pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang dapat dimiliki oleh pihak lain. Contoh suatu perusahaan yang menggunakan pelayanan secara sistem informasi berbasis komputerisasi adalah PT Pos Indonesia atau Persero. Suatu pelayanan yang ada di PT Pos Indonesia adalah pelayanan pengiriman barang, surat pembayaran listrik, dan lain-lain. Pelayanan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia secara komputerisasi karena sudah menerapkan ilmu sistem informasi manajemen. Sejarah perusahaan PT Kantor Pos. Sejarah mencatat keberadaan PT Pos Indonesia atau Persero begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia atau sekarang Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir, mengembang peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Dengan seiring perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, jejaring pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 3.800 kantor pos online serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Sobari. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Prosedur sistem berjalan. Sistem berjalan pelayanan surat kantor pos Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan datang ke kantor pos Indonesia dan temui pelayan. Selanjutnya, pelanggan menulis alamat surat tujuan. Lalu pelayan meminta pelanggan menunggu di ruang tunggu untuk proses menginput alamat tujuan surat. Selanjutnya pelayan memanggil pelanggan bahwa penginputan surat telah berhasil dan tinggal diantarkan ke alamat tujuan. Lalu pelanggan membayar uang materai dan biaya pengiriman, dan yang terakhir pelayan memberi bukti kwitansi. Dan untuk flowchartnya bisa rekan-rekan lihat di sini.
Lalu halaman selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan yang masih dialami oleh PT Pos Indonesia dalam pelayanan adalah petugas loketnya yang kurang bersosialisasi dengan pelanggan. Jadi petugas loket tidak tahu keinginan pelanggan yang selalu datang ke PT Pos Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Bayu Indama dengan NIM 1233. Baik, saya akan melanjutkan membaca slide berikutnya. Pengembangan sistem. Sistem yang digunakan. Dari permasalahan yang dihadapi tersebut, kami bermaksud untuk mengembangkan sistem. Pengembangan sistem yang kami lakukan setelah melakukan analisis yaitu membuat sebuah aplikasi berbasis desktop untuk memudahkan pekerjaan CS atau Customer Service di kantor pos, di mana nantinya pengunjung dapat mengetikkan tujuan datang ke kantor pos sambil mengambil tiket antrian di layar komputer, sehingga mempercepat pelayanan aplikasi. Ini dibangun dengan bahasa pemrograman VB.NET, memanfaatkan jaringan localhost dan menggunakan MySQL. Sebagai database-nya, Microsoft Visual Basic Net adalah sebuah alat untuk mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem Net Framework dengan menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, para programmer dapat membangun aplikasi Windows Forms, aplikasi web berbasis ASP.NET, dan juga aplikasi command line. Alat ini dapat diperoleh secara terpisah dari beberapa produk lainnya, seperti Microsoft Visual C++, Visual C Hashtag, atau Visual J Hashtag, atau juga dapat diperoleh secara terpadu dalam Microsoft Visual Studio Net. Pengembangan sistem. Bahasa Visual Basic Net sendiri menganut paradigma bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai evolusi dari Microsoft Visual Basic versi sebelumnya yang diimplementasikan di atas. Net Framework, peluncurannya mengundang kontroversi, mengingat banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Microsoft dan versi baru ini tidak kompatibel dengan versi terdahulu. Localhost adalah komputer Anda sendiri sebagai server virtual yang aksesnya terbatas pada jaringan lokal atau offline. Artinya, komputer lain tidak bisa mengaksesnya. Layaknya sebuah server, Anda juga bisa menghosting web di sini, tapi web tersebut aksesnya terbatas di jaringan lokal. MySQL adalah sebuah database management system atau DBMS yang bersifat multi-alur dan multi-pengguna. Implementasi dari sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS, MySQL dikembangkan oleh Oracle yang didasarkan pada bahasa query terstruktur atau SQL. Database adalah kumpulan data yang terstruktur. Flowchart. Flowchart dimulai dari start, kemudian pelanggan datang, kemudian pelanggan mengisi keperluan dan mengambil nomor antrian, kemudian CS atau Customer Service memanggil sesuai nomor antrian dan menangani keperluan. Kemudian selesai. Nama saya Tanti Wijayanti dengan NIM 19416261201279 kelas MN19E. Saya akan menyimpulkan pengembangan sistem PT Kantor Pos Indonesia. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan. Sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah, maupun yang sudah besar, baik sistem informasi manajemen manual maupun yang sudah terkomputerisasi. Sistem informasi manajemen akan membantu dalam hal manajerial maupun pelayanan dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini, pada sistem informasi manajemen PT Pos Indonesia Persero yang menjadi topik pada pembahasan makalah ini. PT Pos Indonesia Persero adalah satu perusahaan BUMN di Indonesia
yang bergerak dalam bidang jasa. PT Pos Indonesia Persero berdiri pada tanggal 26 Agustus 1764 oleh Gubernur Jenderal G.W. Baro van Inhofe yang mendirikan kantor pos pertama di Batavia dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke luar negeri. Kemudian saran 1. Kantor pusat PT Pos Indonesia Persero dapat menimbang hal apa saja yang kurang dari kinerja perusahaan dan dapat memperbaiki ke arah yang lebih baik. Kedua, meningkatkan pelayanan pelanggan dengan baik dan ramah terhadap pelanggan. Ketiga, mengembangkan sistem demi efektivitas perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 4 MN19E. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.